Sosok polwan yang menangis ratapi jasad AKP Ulil Rianto, terkuak hubungan keduanya. Polisi wanita cantik ikut menangis haru di depan jenazah korban polisi tembak polisi, AKP Ulil Rianto Ansari. Polwan yang bertugas sebagai intel itu merupakan calon istri Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansari. Penampakan wajah intel cantik calon istri Ulil terlihat di rumah duka Kompleks Antang Jaya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ada calonnya ke sini, polwan, kata paman Ulil, Daniel Ferry Mangin. Kata Daniel, calon istri AKP Ulil bekerja sebagai intel. Dia juga polwan, intel dari Jakarta, katanya. AKP Ulil Rianto Ansari ternyata sudah memiliki rencana untuk menikahi polwan tersebut. Rencana mau menikah, tapi belum tahu kapan, katanya. Daniel menerangkan bahwa keluarga besar juga sudah mengenal polwan pacar Ulil. Calonnya sudah dikenal keluarga, katanya. Dari video YouTube tribunnews.com, terlihat polwan calon istri Ulil menangis di samping calon mertuanya, Christina Yun Abu Bakar. Dia terlihat mengenakan pakaian serba hitam. Polwan tersebut tampak menangis haru meratapi jenazah AKP Ulil Rianto Ansari. AKP Ulil Rianto Ansari tewas dalam kasus polisi tembak polisi di parkiran Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat pukul 0.43 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. Ulul ditembak di bagian pipi dan dahi oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menggunakan pistol HS. AKP Dadang Iskandar tak senang atas kasus tambang ilegal galian C yang sedang ditangani Ulil. Pemilik tambang galian C yang picu AKP Dadang tembak AKP Ulil Rianto. Pemeriksaan terhadap AKP Dadang Iskandar yang jadi tersangka kasus penembakan terhadap rekannya sendiri AKP Rianto Ulil masih berlanjut. Termasuk soal Dadang yang menjadi backingan pemilik tambang galian C pemicu kasus penembakan ini. Demikian yang disampaikan di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Andri Kurniawan saat konferensi pers, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Ia menuturkan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Pemeriksaan tetap masih berlanjut, pendalaman dan meminta keterangan ahli lainnya, ujarnya. Andri juga menjelaskan, Dadang mengaku menembak rekannya sendiri lantaran rasa tak senang dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh korban. Ketika yang bersangkutan, AKP Dadang, mencoba meminta tolong kemudian tidak ada respons, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan. Jadi sementara keterangan tersangka kami dapatkan, tentu kami penyidik mendalami. Iya, backing, ini akan kami dalami kembali terkait perannya dalam tambang ini. Imbuh, Andri, dikutip dari tribunpadang.com. Saat disinggung siapa pemilik tambang galian C yang diduga menyewa AKP Dadang untuk jadi backingan, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman. Hingga saat ini, baru sopir truk tambang saja yang ditangkap. Sementara itu, Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, RI, Irjen Purn Arif Wicaksono Sudiutomo bertolak ke Polda Sumbar, Minggu, tanggal 24 November tahun 2024. Mengutip tribunpadang.com, kedatangan Kompolnas RI sendiri terkait kasus polisi tembak polisi. Arif Wicaksono dan rombongan tiba di Polda Sumbar sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Mereka disambut langsung oleh Kapolda Sumbar, Irjen Suharyono dan jajaran Polda Sumbar lainnya. Diwartakan sebelumnya, AKP Rianto Ulil tewas ditembak AKP Dadang pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2024 dini hari di halaman Polres Solok Selatan. Penembakan ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok menangkap seorang pelaku tambang galian C AKP Dadang diduga tak senang dengan penangkapan tersebut. Sosok sopir truk tambang ilegal yang jadi pemicu AKP Dadang tembak AKP Ulil. Sosok yang diduga pemicu terjadinya aksi polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan diamankan Direktur Reserse Kriminal Umum,
Direskrimum Polda Sumatera Barat. Sosok yang diamankan tersebut yakni seorang sopir tambang ilegal berupa Galian C. Sang sopir tersebut diduga jadi penyebab konflik antara AKP Dadang Iskandar dan korban AKP Rianto Ulil Ansar hingga terjadi insiden penembakan. Pemicu konflik yang merupakan sopir tambang ilegal Galian C itu kini sudah diamankan. Seperti diketahui Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Asyar tewas ditembak AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, pukul 0.43 waktu Indonesia Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengatakan sopir truk tambang ilegal yang diamankan dalam operasi penegakan hukum diduga memiliki hubungan dengan tersangka AKP Dadang. Sopir itu meminta bantuan kepada AKP Dadang Iskandar terkait menangani tambang Galian C diduga ilegal. Untuk yang ditangkap adalah sopir, kalau dari keterangan penyidik yang menangani. Untuk yang bersangkutan meminta tolong untuk bisa membantu, kata Kombes Pol Andri Kurniawan dalam jumpa pers, Sabtu, tanggal 22 November tahun 2024. Lebih lanjut, Kombes Pol Andri Kurniawan menyebut terkait kasus tambang ilegal dan diamankan satu orang sopir masih ditangani oleh Polres Solok Selatan. Untuk kedepannya, apakah akan dialihkan ke Polda Sumbar, menunggu perintah dan keputusan pimpinannya. Untuk kasus tambang Galian C, itu kebijakan pimpinan untuk penarikan kasusnya dilimpahkan ke Polda Sumbar. Sementara saat ini masih di Polres Solok Selatan, ujar Kombes Pol Andri Kurniawan. Sementara itu, terkait sopir yang diamankan Polres Solok Selatan, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiawan, mempertegas dan menjelaskan bahwa merupakan seorang sopir truk dari tambang ilegal Galian C. Sopir truk yang membawa hasil tambang Galian C. Untuk yang punya tambang atau pemilik tambang masih didalami, kata Kombes Pol Dwi Sulistiawan. Dwi menjelaskan untuk keberadaan sopir truk tambang Galian C tersebut masih berada di Polres Solok Selatan. Saat ini masih di Polres Solok Selatan. Kita, Polda Sumbar, hanya melakukan proses kasus penembakan, selebihnya masih di Polres Solok Selatan, terangnya. Sebagaimana diketahui, penembakan sesama anggota kepolisian di Polres Solok Selatan ini diduga berkaitan dengan penegakan hukum yang telah dilakukan, yaitu kasus tambang ilegal jenis Galian C.